Sekarang saya syutingnya outdoor ya, agak jauh karena agak pinggir jurang. Ya, menuju 2024 kita melihat makin banyak tanda bahaya yang muncul. Tanda-tanda itu tadinya nggak kerasa mengancam, tapi lama-lama dia mengintai dan makin dekat. Kita memang perlu belajar dari masyarakat kita yang hidup di daerah rawan bencana misalnya. Mereka itu ya, setiap ada ancaman gempa atau tsunami misalnya, biasanya selalu ada sirine yang menggema dan teriak-teriak. Sirine adalah tanda kebahayaan yang mendekat dan mengancam jiwa. Nah, tanpa harus mendengar bunyi sirine, sebenarnya tanda bahaya di 2024 udah kerasa sangat jelas. Kita hanya perlu membuka mata, telinga, dan hati untuk melihat tanda-tandanya. Emangnya seberapa mengancam sih bencana yang akan muncul di 2024? Bagaimana dia akan menerkam kita? Kita kembali setelah yang satu ini. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, letak. Nah, sepanjang tahun ini ada orang-orang besar, figur-figur besar yang ngantri di bursa capres. Banyak nama-nama berkeliaran di survei tadi. Tapi nama-nama yang mengantri itu, figur-figur itu, lama-lama terkikis. Nah, sekarang kita nggak punya banyak pilihan. Capres ya, itu ada 3 sekarang. Minimal yang sudah deklarasi lah. Masalahnya untuk mengukur bobot, bibit, bebet, dan bubut dari calon presiden itu sangat rumit. Kita perlu hati-hati dan waspada, apalagi sama capres yang paling senior, yang galak dan konon berpengalaman. Apa iya berpengalaman? Ya, dia adalah Prabowo, orang yang sudah 3 kali ikut pilpres dan keok terus. Prabowo adalah wajah lama, kaset lama, muka lama. Dari zaman Soeharto dia sudah petantang-petenteng. Masalahnya, nah ini, Prabowo ini sosok yang penuh utang sejarah. Ingat, hutang sejarah. Soal jadi bagian dari keluarga cendana, penculikan aktivis 98, pelarian ke Yordania, dan masalah-masalah lainnya. Kayaknya semua orang udah tahu ya soal ini. Anda juga pasti sudah tahu. Tapi, nah ini, tapi nggak banyak orang menuntut pertanggungjawaban Prabowo. Kasus HAM dan kegelapan lainnya berhenti jadi bahan olok-olokan doang. Sedikit orang yang bersikap kritis dan membela korban, yaitu korban kejahatan itu, sedikit saja. Kalau melihat misalnya rekam jejaknya, maka Prabowo ini ya sangat mungkin untuk menghalalkan segala cara biar berkuasa. Gini deh, gak usah jauh-jauh ke tahun 98 deh. Coba kita balik ke 2019. 4 tahun, 5 tahun lalu. Kita ingat-ingat lagi strategi politik bertopeng agama. Nih ya, Indonesia waktu itu berantakan dan terpecah belah, bos. Serius. Mengingat 2019 rasanya bahkan masih traumatis. Soalnya berapa banyak keluarga jadi terpecah, berapa banyak. Jangankan orang lain, keluarga saja bisa terpecah. Berapa banyak rumah ibadah jadi alat politik. Berapa banyak desa-desa yang berantem dan ribut parah. Ya, sulit memang memisahkan 2019 dengan bencana politik. Sulit, nggak mudah. Nah, penyebab semua bencana 2019 itu adalah tangan kotor elit-elit yang nggak punya hati. Itu semua ulah dari capres yang cuma punya ego dan ambisi besar.
yaitu berkuasa. Tanpa nunjuk mukanya ya, kita semua sudah tahu siapa aktor utamanya. Ego itu adalah asal-usul dari segala bencana politik. Itu adalah penyebab seseorang berani menghalalkan semua hal untuk berkuasa. Ego kelihatan dari mental yang keras kepala dan hati nurani yang dingin. Memang dalam politik ya, ego dan mental itu seperti sejenis apa ya, adalah bahaya yang paling besar menurut saya. Ego membuat telinga tertutup untuk mendengar suara rakyat, tangisan petani, dan jeritan orang-orang kecil disumbat oleh ego. Tanpa kita bawa seseorang ke psikolog, kita bisa ngelihat seberapa besar egonya kok. Kelihatan banget. Untuk orang dengan ciri-ciri kayak gitu tadi, sirine tanda bahaya perlu kita gaungkan. Kita wajib waspada, waspada, dan waspada. Nah, yang mau saya sampaikan adalah lagi-lagi Prabowo jelas kelihatan tidak relevan. Dia itu tidak lagi relevan. Dia hanya tepat kalau jadi simbol dari generasi masa lalu Indonesia. Sudah 71 tahun bos usianya. Yaitu generasi yang punya utang sejarah itu cocok diwakili oleh Prabowo. Generasi yang terlibat pada masa-masa gelap Republik ini. Generasi dengan egonya yang super besar. Selalu ingin berkuasa. Keras kepala dan sulit bersimpati. Ketika melihat fakta sejarah, Prabowo emang gak cocok lagi. Apalagi jadi pemimpin kita. Karena ngurusin dirinya di tahun 98 sampai 2019 kemarin itu dia aja gak becus loh. Oh berani-beraninya misalnya mau ngurusin masa depan kita semua. Lah gak bahaya tah? Kalau kita jalan-jalan ke masa lalu ya, kesannya memang gelap banget. Gelap banget masa depan itu. Bener, ingat tahun 98 tuh kadang-kadang kita merasa wah gelap banget, tahun yang akan datang tuh akan gelap banget. Tapi sebelum jiper duluan, ayo kita menatap jauh gambaran tanah air tercinta ini di tahun 2045 ya. Karena gini, banyak ilmuwan itu meneliti kalau di 2045 nanti kita jadi negara yang maju, terutama ya dengan generasi baru yang luar biasa. Dan kita punya kesempatan, kata Pak Jokowi itu 13 tahun, hanya 13 tahun. Dan itu harapannya di tahun emas itu kita jelas akan punya masa depan yang cerah. Makanya kita sekarang perlu nyalain sirine tanda bahaya. Karena hal yang dipertaruhkan itu bukan sekedar Anies, Ganjar, atau Prabowo. Bukan sekedar nama-nama itu. Tapi yang kita pertaruhkan adalah masa depan Indonesia. Jelas yang dipertaruhkan adalah generasi emas Indonesia di 2045. Percuma kita cuma mikirin pemilu dan sekedar gosipin capres 2024. Kita harus berupaya untuk tidak mengulang sejarah buruk. Kita harus tegas bersikap supaya sosok berbahaya tidak berkuasa. Pemilu akhirnya bukan sekedar mencegah yang terburuk untuk berkuasa. Bukan sekedar itu. Pemilu dan pesta politik ini adalah penentuan masa depan kita bersama. Pemilu adalah penentuan nasib. Nasib. Pertanyaannya, apa kita mau mengulang sejarah kelam di masa lalu? Apa kita mau jadi bangsa yang mundur, sit back? Apa kita mau selalu dibodohi oleh orang yang tangannya kotor dan bau anyir darah? Soal masa depan, nasib bersama, dan generasi emas Indonesia, kita nggak bisa main-main bos. Kita nggak bisa sembarangan. Yang diperlukan sekarang adalah kewaspadaan dan kepekaan. Kalau enggak, ya wassalam. Kita akan kecolongan dan berlari mundur jauh ke belakang. Nah, makanya
Sama-sama kita nyalakan sirine tanda bahaya. Raih dan perjuangkan masa depan kita bersama-sama. Saya Mas Joprey, salam peletak. Kabur. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak.